Hai halo Sobat Jubel. Kembali lagi di Doremi 17, dunia obrolan, ekspresi, motivasi, dan literasi 17. Bersama aku, Nike. Dan aku, Nadira. Nah Sobat Jubel, kali ini kita tuh sebenarnya mau keliling-keliling aja. Iya. Tapi keliling-keliling kali ini tuh spesial nih. Nggak cuma keliling-keliling sekolah, tapi kita tuh bakal ngeliat apa aja sih yang udah dikerjain oleh Ducil nih, ya, atau Duta Cinta Lingkungan. Oke, langsung aja kita ke tempat pertama. Ini adalah tempatnya Ducil juga, atau dikenal dengan Rumah Anggrek nih teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada Ketua Aksi dan Implementasi atau yang dikenal dengan Dwi Putra. Selamat pagi. Pagi Nadira. Nah, kalau boleh tahu nih, Rumah Anggrek tuh ngapain aja sih? Jadi untuk tupoksinya Rumah Anggrek sendiri, kita lihat di sini banyak tanaman-tanaman anggrek ya. Nah di sini tempatnya Rumah Anggrek. Jadi untuk Rumah Anggrek sendiri itu mengurusi, merawati tanamannya anggrek. Tapi juga banyak tanaman-tanaman lain kok selain Rumah Anggrek. Oke, nah teman-teman sekalian, untuk kita melanjutkan ke spot berikutnya, kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih bareng DP. Nah sekalian kita jalan ke spot selanjutnya, kita bakal nanya-nanya nih ke Dwi Putra. Sebelumnya boleh tahu nggak sih panggilan kamu apa? Soalnya kayak Dwi Putra panggilannya agak terlalu panjang. Bisa dipanggil DP untuk singkatnya. Oke, DP. Nah DP sebagai Ketua Aksi dan Implementasi, kira-kira Duta Cinta Lingkungan itu artinya apa sih? Kayak secara garis besar aja. Oh, jadi Duta Cinta Lingkungan itu organisasi yang mengurusi sumber daya yang berada di Jubel. Nah, jadi organisasi Duta Cinta Lingkungan ini mempunyai struktur komposisinya juga, yaitu ada 7 pokja ya, yaitu yang pertama tadi Rumah Anggrek, habis itu bank sampah, 3R, hidroponik dan lain-lainnya. Nanti sambil kita jalan-jalan ngelihat yang lainnya juga ya. Nah teman-teman, kebetulan ini lagi ada anak 3R yang lagi kerja nih. Boleh banget kita tanya-tanyain dulu. Halo teman-teman. Hai. Boleh ganggu waktunya bentar ya? Ya, gak apa-apa. Nah, jadi kalau boleh tahu kita di sini bersama siapa nih? Nama aku Aisyah Humaira Putri Irawan, biasanya dipanggil Rara. Aku dari kelas 11-5. Oke, Rara. Boleh tahu nggak sih sekarang tuh apa nih yang lagi kalian kerjain? Kami lagi bikin eco brick. Oke, eco brick. Kedengarannya agak kurang familiar ya. Kira-kira tujuannya itu eco brick ini apa nih? Jadi tujuan utama dari eco brick itu untuk mengurangi limbah plastik yang ada di sekitar kita. Selain itu, eco brick juga bisa dijadikan kayak furnitur rumah gitu, kayak bangku, kursi, sofa, atau meja. Bahkan bisa dijadiin rumah juga. Wow, sangat fungsional ya. Apalagi ini tuh bisa mengurangi sampah plastik nih. Sama kayak nama pokja mereka 3R, Juice, Reuse, and Recycle. Oke, terima kasih teman-teman 3R. Ya, langsung aja kita beralih ke spot selanjutnya. Nah Kak, nanti teman-teman pada bingung nih, ini kita di sekolah tempatnya, tapi kok nggak pakai baju sekolah, gimana Kak? Jadi kebetulan banget biasanya kegiatan dari Duta Cinta Lingkungan itu diadakannya hari libur, itu hari Sabtu. Pas kami tuh kebetulan lagi ini sih santai-santainya gitu. DP, kira-kira apa aja sih program yang kalian punya di Duta Cinta Lingkungan ini? Oke, untuk proker atau program kerja dari Duta Cinta Lingkungan itu sendiri udah banyak kami lakuin, terutama di bidang lingkungan ya. Nah, seperti dari pokja-pogjanya sendiri itu mempunyai tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan namanya sendiri. Setelah itu luar dari pokja-pokja itu sendiri seperti ada Digimon, Kelingking 17, Sigap 17, Ducil Sharing and Caring, itu udah banyak banget kami lakuin. Nah. Sigap 17 tuh yang pagi-pagi itu nggak sih Kak? Bener banget, Sigap 17 itu jadi kita mensosialisasikan, mengingatkan ke teman-teman sendiri apa-apa saja yang baik
untuk kita implementasi untuk keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya. Selain divisi aksi dan implementasi, Duta Cinta Lingkungan juga mempunyai 2 divisi lainnya yang membantu keberlangsungan dalam berbagai operasional, yaitu seperti divisi kreativitas dan divisi hubungan masyarakat. Untuk divisi kreativitas sendiri mempunyai fungsi yaitu selalu mempublikasikan segala bentuk dokumentasi yang dilakukan oleh Duta Cinta Lingkungan dan bergerak aktif lewat sosial media. Serta untuk divisi hubungan masyarakat mempunyai berbagai program menarik dalam mensosialisasikan pentingnya lingkungan kepada masyarakat. Misalnya dari program sikap Ducil 17 tadi. Terlepas dari itu, Duta Cinta Lingkungan mempunyai perannya masing-masing yang selalu mempresentasikan peduli dalam keberlanjutan lingkungan. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di spot berikutnya, yaitu hidroponik. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam buat lihat-lihat di dalam. Oke DP, sekarang bisa nih kamu jelasin sedikit apa sih tentang hidroponik itu? Oke, jadi untuk Pokja hidroponik sendiri itu pasti mengurusi tanaman hidroponik. Nah, jadi hidroponik itu adalah penggunaan tanaman tapi basisnya air, kan hidroponik, air kan hidro. Nah, jadi kita nggak menggunakan tanah. Itu singkatnya kalau misalkan dijelaskan. Oke. Kalau boleh tahu nih, biasanya kan hidroponik ini ada ijo-ijonya gitu, ada yang muncul gitu kan, lagi berdaun, berkembang. Tapi kok ini lagi kosong ya kayaknya? Jadi di sini masih kosong karena kemarin habis panen Pak Coy untuk tanaman hidroponiknya. Jadi di sini masih kosong, belum kita tanam tanaman lagi sama penyanyamannya lagi. Kalau boleh tahu, pokcoynya itu disalurkan kemana? Untuk kemarin tanamannya Pak Coy-nya tadi udah dijualkan ke guru-guru di Jubel. Habis itu udah disalurkan lagi ke dapur dan banyak lagi. Oke, selanjutnya boleh nggak sih kami tahu apa aja nih program kerja dari divisi Pokja hidroponik? Untuk tupoksinya dari hidroponik sendiri yaitu mengurusi tanaman hidroponik ini sendiri, habis itu merawati tanamannya sampai pemanenannya. Wah, keren banget nih Kak. Jadi Ducil itu punya tupoksinya masing-masing yang punya fungsinya tuh menarik banget nih. Apalagi hidroponik ini yang berhasil menjualkan pokcoy. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Udah penasaran banget ke spot selanjutnya. Nah, kerennya lagi teman-teman, di Duta Cinta Lingkungan ini ada Pokja Pengomposan dan mereka tuh ada rumah komposnya langsung. Nah, DP, kira-kira Pokja Pengomposan dan rumah kompos ini fungsinya untuk apa nih? Oke, untuk Pokja Pengomposan itu sendiri mempunyai fungsinya sendiri, yaitu mengelola sampah organik seperti daun-daunan di bawah ini, lalu dicampurkan tanah untuk dijadikan pupuk kompos biasanya, lalu bisa disalurkan ke tanaman-tanaman yang sekitar ada di Jubel ini. Nah teman-teman, ternyata kompos ini selain dedaunan yang udah umum banget kita kenal, ada lagi nih yang baru dilakuin oleh Ducil baru-baru ini. Apa sih DP? Yaitu menggunakan kulit bawang, lalu dicampur tambah air untuk menjadikan insektisida pada yang kemarin digunakan untuk hidroponik sendiri, yaitu untuk merawati tanaman-tanaman hidroponiknya agar tidak terkena hama. Oke, ternyata menarik banget. Tiap Pokja ini masih berkaitan satu sama lain. Kayak pengomposan ini bisa ngebantu hidroponik juga ternyata teman-teman. Oke, ini udah kompos. Kira-kira kita kemana lagi nih Kak? Kita setelah ini mau ke tempat ekoenzim ya. Ekoenzim ini tempatnya sangat sangat dalam gitu, karena dia ada di asrama, jadi privacy banget teman-teman. Langsung aja kita ke sana. Nah teman-teman, sekarang kami bertiga udah sampai di gudang ekoenzim. Langsung aja kita masuk dan lihat apa aja isinya. Nah teman-teman, mungkin kalian baru tahu kalau sekarang di SMA 17 itu ada gudang ekoenzim sendiri yang isinya adalah ekoenzim dari kitab Project P5 dan juga ekoenzim yang dibuat oleh Pokja Ekoenzim.
Nah, kepo banget kan dengan Pokja Ekoenzim ini? Langsung aja kita tanyain ketuanya nih teman-teman. Menurut kamu, apa aja sih yang dilakuin atau jelasin secara singkat gitu tentang Pokja Ekoenzim? Oke, jadi Pokja Ekoenzim ini pasti berurusan dengan ekoenzim ya. Jadi untuk ekoenzimnya sendiri itu tujuannya untuk mengurangi sampah-sampah organik, lalu kita bisa manfaatkan kembali, dikelola kembali untuk hal-hal yang lebih berguna. Nah, seperti ada banyak produk-produk di sini, ada hand sanitizer, ada untuk alat untuk cairan pel. Setelah itu ada buat insektisida untuk tanaman. Nah, banyak banget kan untuk kegunaannya sendiri. Itu cara pembuatannya juga gampang untuk Pokja Ekoenzim itu sendiri. Untuk membuat ekoenzimnya yaitu menggunakan air, sampah-sampah organik seperti dedaunan juga bisa, untuk buah-buahan juga bisa, kulit-kulit buah-buahan bisa, dan air. Oke. Ini menarik banget nih teman-teman. Gimana Kak? Udah masuk sini? Di sini bener-bener penuh banget sama barang-barang hasil dari pembuatan ekoenzim sendiri ya. Banyak banget nih bisa dilihat, dari yang mulai cair-cairan, terus juga ada kayak sabun, banyak banget deh intinya. Seru banget nih Pokja Ekoenzim. Kita langsung aja lanjut ke spot selanjutnya, yaitu toga ya. Toga. Oke. Terus. Nah teman-teman, sekarang kita udah di depan UKS, tepat banget sama tempatnya toga. Nah, bisa gak sih dijelasin apa itu toga? Oke, jadi toga itu sendiri adalah tanaman obat keluarga. Nah, jadi Pokja toga itu sendiri yaitu menanami toga itu sendiri. Nah, lalu diproduksi, lalu bisa dipergunakan, difungsikan untuk bagian kesehatan gitu. Oke, jadi toga itu kayak misalnya dia nanam kunyit atau laos gitu ya? Betul banget. Oke, pas banget nih. Dia di depan UKS nih teman-teman, jadi bisa langsung ngobatin gitu. Nah terus kira-kira apa sih program kerja dari Pokja Toga ini sendiri, DP? Oke, jadi untuk program toga itu sendiri banyak sih. Jadi bisa untuk mensosialisasikan atau mempromosikan dari toga itu tersebut. Seperti ini, ada tanaman kunyit bisa dipasang sign-nya, jadi orang tahu ini bahwa ini adalah tanaman kunyit. Lalu ada memasang QR code untuk melihat dari definisi apa sih tanaman ini kayak gitu, biar tahu lebih lanjut tentang apa tanaman yang dilihat itu. Jadi di dalam QR code-nya itu udah ada manfaat dan lain-lain gitu. Betul ya? banget nih Kay. Oke, menarik banget nggak sih? Dan kalau nggak salah selama aku di Jubel ini QR code ini tersebar di seluruh penjuru sekolah ya, DP? Betul banget. Waduh, keren banget nih. Udah beralih ke teknologi ya. Kalau gini tinggal scan, jadi kita tahu nih apa manfaatnya dan lain-lain. Nah, kita tadi udah ngelilingi Pokja-Pokja yang keren banget. Kali ini kita bakal ke Pokja yang sangat keren nih teman-teman, karena dia berhasil kerjasama dengan orang luar nih. Langsung aja kita ke sana. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di tempatnya Bank Sampah nih. Tapi sayang banget kita nggak bisa nunjukin sedekat itu karena di sini lagi ada PPDB nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih ada yang biru-biru, itu merupakan Pokja Bank Sampah. Langsung aja kita tanya DP, apa aja sih DP kerjanya Bank Sampah ini? Oke, jadi untuk Pokja Bank Sampah itu sendiri yaitu adalah pengelolaan sampah lebih lanjut untuk sampah anorganik. Terus untuk sampah anorganiknya itu contohnya bisa seperti plastik-plastik, kertas, dan botol-botol yang lainnya. Jadi untuk prokernya Bank Sampah itu sendiri yaitu proker yang menarik juga ya, karena dia bekerja sama Bank Sampah Pusri, yaitu dalam mengelola sampahnya. Jadi untuk dia bekerja sama Bank Pusri itu, dia tuh menyalurkan sampah-sampah dari sekolah kita ke Bank Sampah Pusri untuk pengdaur ulang lebih lanjut lagi, begitu. Menarik banget nih Sobat Jubel. Jadi kita sekarang udah ada program luar nih. Kebetulan juga aku baru-baru ini ngelihat grup angkatan itu kayaknya ada program nih dari Pokja Bank Sampah. Kira-kira apa sih itu?
Oke, jadi itu juga sama. Tadi itu adalah program kerjasama bersama Bank Sampah Pusri, yaitu menukarkan sampah anorganik yang tidak terpakai lagi untuk ditukarkan ke Bank Sampah Pusri untuk pengelolaan daur ulang lebih lanjut. Begitu. Kira-kira boleh tahu juga nggak sih gimana nih kerjanya anak-anak dari Pokja Bank Sampah ini setiap hari? Oke, jadi untuk Pokja Bank Sampah sendiri untuk rutinitas setiap harinya ya. Jadi dia tuh mengelilingi untuk di kelas-kelas, mengecek apakah kelas ini sudah bersih, untuk lebih lanjutnya gitu. Nah teman-teman, itu tadi cerita kami tentang 7 Pokja dari Duta Cinta Lingkungan. Nah mungkin ini adalah Pokja terakhir yang paling menarik banget karena ini bisa program dengan orang luar gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita keliling-kelilingnya ke spot-spot Duta Cinta Lingkungan ya. Nantikan terus Doremi 17 selanjutnya yang tentunya masih dengan host-host yang super keren. Oke, seperti 7 Tangga Nada, Obrolan kami penuh cerita.